Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita pagi ini dibangunkan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bangun mengucapkan kalimat pujian kepadanya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebagai ungkapan rasa syukur kita dibangunkan di pagi hari dengan keadaan sehat dan sebagai seorang muslim berkumpul dua nikmat, nikmat sehat dan nikmat iman. Apakah lagi nikmat yang lebih utama kalau bukan nikmat iman, nikmat Islam, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal din agama ini. Semoga Allah memberikan kita istiqamah di dalamnya hingga saat datang kematian menjemput kita, mati dalam kondisi husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para bapak saudara yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid. Masih pembahasan tentang nawaqidul iman atau nawaqidus syahadatain, yakni pembatal dua kalimat syahadat. InsyaAllah pada hari ini kita sampai kepada pembatal yang keempat, yakni man i'taqada, orang yang beriktiqad, berkeyakinan anna ghaira hadyin nabi akmalu min hadyih, bahwa selain dari petunjuk nabi itu lebih sempurna daripada petunjuk nabi. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmih, atau bahwa hukum selain dari hukum nabi itu lebih baik daripada hukum nabi. Kalladzina yufaddalu hukmat tawaghid ala hukmi, seperti contohnya yaitu mengutamakan hukum taghut, hukum-hukum selain dari hukum Allah dan Rasul. Fahuwa kafirun, maka dia termasuk orang yang kafir, batal syahadatnya kalau dia beriktikad, berkeyakinan seperti itu. Min anwa'i riddah, di antara perkara kemurtatan, yakni al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu, berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah. Idza i'taqada anna hadza amrun mubah, jika dia beriktikad bahwa ini boleh, perkara yang diperbolehkan. Wa annahu yajuzu ayyuhakkima bisyari'ah, dan bahwasanya dia membolehkan berhukum dengan syariat. Wa yujawwizu ayyahkuma bil qawanin, tapi pada saat yang sama juga dia berhukum dengan hukum qanun, yakni undang-undang yang dibuat oleh manusia, produk-produk hukum manusia. Al-maqsudu wa yaqul, dan dia mengatakan al-maqsudu hillan naza'at,
yakni dalam rangka untuk menghilangkan perselisihan. Nggak pengen ribut gitu. Ini aja yang dipakai, kan sama saja gitu. Wa hada yahsulu bil qawanin wa yahsulu bis syariah. Ya, kadang kita juga pakai hukum undang-undang manusia, syariat juga. Fal amru mustawa. Dia menganggap bahwa masalah ini sama gitu. Jadi menyamakan. Naqulu, kami katakan, kata Syekh Shalih Fauzan bin Al-Fauzan, subhanallah, maha suci Allah, taj'alu hukmat tawagid mithlu hukmillah. Engkau menjadikan hukum tauhid seperti hukum Allah. Tahkimu syar'illahi hadza ibadatun lillahi azza wa jalla. Engkau berhukum dengan hukum syariat itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Laisal qasdu minhu faqat, yakni halun naza'. Tidak hanya sekedar engkau berkeinginan untuk menghilangkan perselisihan. Al-qasdu minhu al-ibadatu bitahkim asy-syar'illah. Maksud dari ibadah atau tujuan dari engkau berhukum dengan syariat Allah itu maksudnya agar kau beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tahkimu ghairihi syirkun. Dan kau menetapkan hukum dengan selain hukum selain Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk syirik. Wa syirku fit ta'ati wa syirku fil hukmi. Dan ini termasuk kategori syirik di dalam ketaatan, syirik di dalam perkara hukum. Karena syirik itu ada beberapa kategori. Ada syirku dakwah, syirik di dalam berdoa, dan doa itu bagian dari ibadah. Ada syirku niat, demikian syirik dalam niat. Ada syirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Contohnya seperti yang kita bahas ini. Ada syirkul mahabbah, yaitu syirik di dalam kecintaan. Ini termasuk kategori syirik. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah Asy-Syura, yakni pada ayat yang ke-21. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan selain Allah? Syara'a lahum, yakni yang membuat, syara'u lahum, yang membuat syariat untuk mereka, membuat aturan hukum untuk mereka, minad din, dalam urusan din atau agama ini. Ma lam ya'zam bihillah, yang Allah sama sekali tidak pernah mengizinkan hal itu. Jadi menjadikan tandingan selain Allah, di mana tandingan ini memiliki fungsi yang sama dengan asy-syari'. Asy-syari' yang membuat syariat, siapa? Allah. Maka tidak layak bagi manusia membuat aturan-aturan untuk menandingi aturan Allah. Dianggap sama saja. Timbangannya rame, wis sing penting sama rata. Keripik gedang godho telo, titik edang podo kroso. Mestinya kan 2:1, tapi ini disamakan dalam hukum waris. Laki perempuan sama, ngapa salah? Yang penting nggak ribut, nggak berselisih. Ini alasan-alasan yang selalu muncul.
Hukum produk manusia ini disamakan dengan produk Allah. Padahal jelas, tegas hukum tentang masalah waris ini. Ini salah satu contoh. Seakan-akan manusia ini menciptakan hukum itu seperti membuat produk-produk makanan. Gampang sekali membuat inovasi. Ini bukan produk makanan, ini produk hukum ini. Dan sang pembuat hukum itu adalah Allah. Karena kehidupan ini milik Allah. Yang membuat aturan tentunya yang menciptakan kehidupan ini, yaitu Allah. Kemudian di dalam surah Al-An'am, yakni pada ayat yang ke-121, surah yang ke-6, di sini ada hanya penggalan saja di sini disebutkan, yakni wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, dan jika engkau mentaatinya maka engkau termasuk berbuat syirik. Apa kasusnya? Yaitu ketika manusia itu mengikuti bisikan syaitan untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Di antaranya yaitu memakan bangkai. Pada ayat 121 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah, yakni ketika menyembelihnya, karena sesungguhnya hal itu merupakan perbuatan fasik. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah kefasikan, karena setan itu membisikkan kepada awliyaihim, yakni konco-konconya, teman-temannya, liyujadilukum, untuk membantah kalian. Gak apa-apa pangan halal ya. Meskipun disembelih tidak menyebut nama Allah, atau mungkin bahkan disebut nama yang lain. Kadang bismillah tapi juga nyebut nama baurekso, dicampur. Ini juga termasuk salah, yaitu menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ini juga termasuk kesyirikan. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Setan itu sungguh membisikkan, yakni kepada kawan-kawannya untuk membantah kalian. Wa in ata'tumuhum, jika kau mentaati syaitan itu. Syaitan itu harus dipahami bukan hanya dari jin saja, Bapak. Minal jinnati wan nas juga. Menungso iso dadi syaitan. Suka membuat was-was atau membisiki kebatilan di dalam dada manusia. Jika kau mentaati mereka, innakum lamusyrikun, niscaya engkau termasuk orang yang syirik. Jadi yang membuat aturan itu kufur, yang mengikuti aturan itu syirik. Itu bedanya. Kalau yang membuat aturan itu kafir. Dia menciptakan aturan tandingan selain tandingan Allah, selain aturan Allah. Itu kufur, kafir. Adapun yang mengikuti produk hukumnya, mengikuti fatwa-fatwanya, maka itu termasuk syirik. yakni syirku ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Demikian pula firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 31. Allah Jalla wa Ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam.
yang artinya ittakhadu ahbarahum, mereka menjadikan ahbar-ahbar mereka, yakni pemimpin-pemimpin agama mereka yang menfatwakan tentang hukum, au ruhbanahum, atau rahib-rahib, ahli-ahli ibadah di kalangan Nasara. Kalau tadi di kalangan Yahudi, ini di kalangan Nasara, para yakni ruhban, rahib-rahib. Sebagai apa? Arbaban, jamak daripada Rob, yaitu Rob tandingan min dunillah, selain Allah. Puncaknya yaitu wal Masih ibn Maryam, puncaknya adalah Isa putra Maryam. Padahal kata Allah dalam ayat itu, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah melainkan agar mereka mengabdi, yakni kepada ilah yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang telah mereka persekutukan. Ayat ini pernah dibaca kepada seorang sahabat yang masih kafir, yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini ketika dakwah Islam tersebar di Madinah, dia melarikan diri ke negeri Syam. Adi adalah seorang anak pemuka suku Ta'i, yaitu bapaknya bernama Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i orang yang sangat terkenal pada saat itu karena apa? Kedermawanannya. Sebagian besar dari keluarganya melarikan diri ke negeri Syam, termasuk Adi bin Hatim. Tetapi kakak perempuannya tertawan oleh kaum muslimin. Ditawan, didakwai, akhirnya taslim, masuk Islam. Setelah masuk Islam kemudian dibebaskan. Saudara perempuannya ini menemui Adi bin Hatim dan menyarankan agar Adi mendatangi Rasulullah. Datanglah kau kepada Rasulullah dan masuklah Islam. Saran ini dituruti oleh Adi bin Hatim. Maka datanglah Adi bin Hatim dari negeri Syam, yakni ke Madinah. Kabar tentang kedatangannya tersiar di kalangan para sahabat, sehingga saat itu heboh. Wah, kita akan kedatangan seorang yang bernama Adi, yakni pemuka dari anak suku Ta'i, yakni Hatim At-Ta'i. Heboh ketika itu. Nah, ketika Adi bin Hatim datang menjumpai Nabi, dia datang dengan menggunakan rosario. Apa rosario? Kalung salib yang terbuat dari perak. Dia pakai kalung itu di hadapan Rasulullah. Melihat yang demikian, Rasulullah kemudian membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan, yakni ahbar-ahbarnya, pemuka-pemuka agamanya, wa ruhbanahum, rahib-rahibnya, arbaban min dunillah, yakni rob-rob tandingan selain Allah. Maka Adi bin Hatim membantah, la ya'buduhum, mereka tidak menyembah kepada rahib dan ahbar, katanya. Kata Nabi, memang ma na'buduhum, mereka tidak menyembah, akan tetapi ketika rahib atau ahbar itu yuharrimul halal wa yukhillul haram, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, fattaba'nakum, kalian mengikuti mereka. Wahada atau wadzalika ya'budunahum, dan inilah menyembah kepada mereka. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan benar. Jadi orang-orang Yahud wan Nasara itu mengikuti produk-produk hukum pemuka-pemuka agama mereka, dan inilah yang termasuk dalam kategori syirkut ta'ah, syirik di dalam
ketaatan. Kemudian kata Syekh, fasammahu syirkan, maka dinamakan hal itu kesyirikan. Kenapa? Falladhi yaswiya baina hukmillahi wa hukmit taghut, yaitu orang yang menyamakan hukum Allah dengan hukum selain Allah. Ini termasuk perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari din, dari agamanya, batal syahadatnya. Wat taghut al-muradu bih, yang dimaksud dengan taghut di sini adalah kullu hukmin ghaira hukmillah, setiap hukum selain daripada hukum Allah. Sawa'ud awaidul badiyah au andomatil kuffar, sama saja apakah itu kebajikan badiah. Badiah itu yang bersifat kebaduian, atau ini kalau bahasa kita sekarang yakni al-awaid itu kearifan. Kearifan apa? Ah, itu dia, kearifan lokal ya. Ini kan sering ini keluar statement-statement ini. Nah, kita harus melestarikan kearifan lokal. Ini sudah jadi kebiasaan sejak zaman nenek moyang kita, yaitu ngadakan sedekah, ya macam-macam, sedekah bumi itu kalau di darat, kalau di laut sedekah laut, atau larung apa? Ya larung saji, larung laut, macam-macam istilahnya. Ini termasuk ya. Cuman karena penulis di sini kan orang Arab, jadi al-awaidul badiyah, yakni kearifan kebaduian atau Arab pedesaan atau kuno ya. Au andomatil kuffar, atau aturan-aturan kufar yang dibuat oleh orang-orang kafir. Au qawaninil Faransa awil Injilizi, atau undang-undang Perancis misalnya, atau aturan-aturan Inggris misalnya. Ini contoh saja ya. Ya, tentu bukan hanya Perancis dan Inggris, yang lainnya juga banyak sekali. Aturan-aturan manusia yang dibuat oleh manusia yang tidak berdasar atas hukum Allah dan Rasul. Au adatil qabail, atau adat tradisi budaya dari suku, budaya dari bangsa. Kalau seandainya itu relevan, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mungkin barangkali masih dibolehkan. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dianggap sama saja, ini yang jadi masalah. Kalau kita meyakini kesamaannya, ini termasuk bagian daripada ar-riddah. Kullu hadza at-taghut, semua ini adalah taghut. Wa kadzalika at-tahkimul kuhan, demikian pula yakni hukum-hukum yang diciptakan oleh tukang-tukang sihir atau dukun-dukun. Kadang-kadang mereka ini membuat aturan-aturan, membuat syariat, suruh menyediakan ini syaratnya, kembang setaman, atau minimal kalau nggak setaman, kembang apa? Kembang telon itu berapa? Telu. Makanya jenis kembangnya 3. Ada mawar, ada melati, ada kenongo. Ini kan kembang telon sing biasa dibuntel mek godhong, dibuang nang perapatan. Sing ono duwike sing ente sering pilih tiap perapatan ya, biyen. Ya lumayan, perapatan sak Surabaya kan nek 500 ya lumayan. Ini contoh kembang. Demikian pula kadang ya bukan hanya kembang, yang lain-lainnya. Ya.
Kadang juga tata cara. Tata caranya apa yang harus dilakukan? Menghadap ke utara, menghadap ke selatan. Ini kan aturan-aturan yang dibuat yang kadang-kadang manusia ngikuti. Kadang disuruh gedruk lemah ping piro? Ping telu, gak ono ping 10. Itu misalnya. Atau dia membaca dengan bacaan-bacaan tertentu. Atau menciptakan hitungan-hitungan 1000, 1500. Ini aturan loh ini. Dibuat oleh siapa ini? Biasanya dari kahin. Ya, atau apa? Ahlun nujum. Tukang-tukang ramal, dukun-dukun. Ini kadang-kadang diikuti aturan-aturan seperti ini. Kalau kita mengikuti aturan itu, syirik. Syiriknya itu di situ, mengikuti apa yang ditetapkannya sebagai sebuah aturan yang harus diikuti. Maka itu syirik. Suruh nyediakan ini, nyediakan itu, diikuti aturan itu, ditaati perkataan dukunnya ini, ahli nujumnya, syirik. Falladhi yaqul, dan orang-orang yang mengatakan innahuma sawa, sesungguhnya keduanya itu sama saja. Hukum Allah dengan hukum selain Allah sama. Kafirun, maka dia kafir. Wa asyaddu minhum may yaqul, dan lebih sesat lagi, lebih dahsyat lagi kekufurannya apa? Ketika mereka mengatakan innal hukma bi ghairi ma anzalallahu ahsanu minal hukmi bima anzalallah. Bahwasannya hukum selain dari hukum yang diturunkan Allah itu lebih baik daripada hukum yang diturunkan oleh Allah. Hadza asyaddu, ini lebih dahsyat lagi kekufurannya. Kalau tadi menyamakan aja syirik, kufur, apalagi apa? Apalagi mengatakan lebih baik hukum modern daripada hukum Allah dan Rasulnya. Falladhi yaqul, dan orang-orang yang mengatakan an-nasu ma yasluhu lahum al-yawma illa hadhil anzimah. Maka manusia hari ini, saat ini, tidak akan menjadi baik kalau mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang diciptakan hari ini, yakni aturan-aturan modern. Ma yasluhu lahum asy-syar'u, syariat itu tidak akan menambah kepada kebaikan. Ini kata mereka. Asy-syar'u ma yutabiqu li hadzal zaman. Hukum syariat itu enggak cocok dengan perkembangan zaman. Kuno itu. Jadul. Enggak sesuai. Sekarang ini zamannya komputer ini. Jangan pakai hukum zaman unto misalnya. Hati-hati. Ini statement-statement yang kadang sering kita dengar. Itu zaman unto itu. Ini sudah modern ini. Wala yasnayiral hadarah. Hal itu tidak sesuai dengan peradaban modern, kata mereka. Ma yasluhu illa tahkimul qawanin. Manusia tidak akan bisa menjadi baik kecuali kalau dia memakai hukum qawanin, hukum konun, itu undang-undang yang diciptakan oleh manusia. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap hadza ahsanu min hukmillah. Kata mereka, ini lebih baik daripada hukum Allah. Hadza asyaddu kufran minal ladzina yaqul, ini lebih dahsyat kekufurannya daripada orang yang mengatakan inna hukmallahi wa hukma ghairihi mutasawiyan. Bahwasanya hukum Allah dan hukum selain Allah itu sama. Jadi yang mengatakan bahwa hukum selain daripada hukum Allah lebih baik daripada hukum selain Allah, daripada hukum Allah, ini lebih dahsyat kekufurannya daripada yang mengatakan keduanya sama.
Nah sekarang yang menyamakan aja sudah banyak, apalagi melebihkan. Ini kecenderungan manusia di zaman sekarang, menganggap bahwa aturan-aturan yang dibuat manusia itu sebagai aturan yang lebih baik daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ojo dicambuk sakno, jangan dirajam nanti mati sakno. Kelihatannya tidak sesuai dengan kemanusiaan, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Ini hukum kejam ini. Masa hukuman mati masih berlaku zaman sekarang? Padahal hukum Islam itu pasti membawa kemaslahatan buat manusia. Di antaranya pertama, membuat efek jerah. Kalau hukuman cambuk bagi peminum khamr di tanah lapang dicambuk 80 kali, meni kira-kira ono sing srop khamr enggak ya? Halo? Iya. Demikian pula kalau seandainya hukum rajam itu ditegakkan di tengah masyarakat, pezina muhson yang sudah menikah dilempar dengan batu, kira-kira doli itu ada enggak ya? Halo? Wis tutup lah. Lawang ngarepe kon karo lawang mburi. Ojo nuduh aku survei rono. Ya kan? Bukan berarti kalau ditutup secara formal perzinaan tidak ada. Bisa jadi pindah tempat atau modusnya beda. Sekarang kan semuanya serba apa? Online. Korus. Registrasi kata aneh. Online semuanya sekarang. Ya. Tapi penegakan hukum kalau seandainya ditegakkan sesuai syariat akan menambah efek jerah. Lu loroi koyo ngono diantemi watu. Itu harus bawa batu yang sesuai dengan kemampuan kita menggenggam tangan ini. Nggak boleh bokalvet diblekno sekali blek mati, nggak boleh. Dan yang kecil-kecil kerikil kayak lempar jumroh juga nggak boleh. Yang semampu kita bawa, mafing, boto, ya. Gimana rasanya? Pedihnya rajam dengan nikmatnya zina. Halo, lebih pedih, lebih enak mana? Yo kaono rajam enak, ya kan? Ya. Karena ini nggak bisa dibandingkan ini kan ya. Nikmatnya zina dengan pedihnya rajam itu, orang akan berpikir melihat orang dirajam itu. Perzinaan akan semakin sedikit. Ini yang terjadi kalau ditegakkan hukum Allah. Yang kedua, di samping efek jerah apa? Praktis, efektif dan efisien. Efektif, efisien itu bahasa Indonesianya sangkil dan mangkus. Karena efektif, efisien itu kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia sangkil, mangkus. Efektif, apa efektif? Membuat efek jerah, efektif. Yang kedua, efisien, mangkus. Apa efisiennya? Nggak banyak biaya. Orang mencuri cuman butuh 3 kok. Hakim, algojo, dokter. Selesai. Ya. Hakim memutuskan perkara. Potong tangan. Kenapa? Karena mencuri lebih dari nisab. Berapa nisab minimal pencurian atau harta yang dicuri? Minimal 3 dirham. 3 dirham, Pak. Nek sak dirham 1.000, berarti 300.000 iku wis kena dipotol tangane. Berarti nyolong HP sudah bisa dipotong nggak tangannya? Udah. Nyolong ayam. Nyolong ayam. Berapa regone ayam? 50. Mateng ta mentah? Hidup. Nek hidup ono sing jutaan. Ayam apa itu? Bukan ayam yang di itu loh. Bukan cemani itu. Ayam-ayam blasteran itu loh. Makanya ketawa-ketawa itu. Ya. 3 dirham ini sudah boleh diputus tangannya.
Nah kalau itu ditegakkan, hakim memutuskan, algojo diperintah, eksekutor suruh motong tangan. Setelah itu apa? Dokter dirawat, tutu dipotol, mari untuk mulai mulio, tangan kibir-kibir, enggak. Itu dirawat sampai selesai. Praktis dan efisien, biayanya sedikit. Coba sekarang maling di penjara, butuh biaya banyak nggak? Mangani bendino berapa kali? 3 kali. Masih mangani sego jatah, ya kan? Memberi makan, nanti belum airnya, belum listriknya. Jadi biaya besar itu. Hukum Islam itu praktis, efisien. Nah, kalau orang itu memahami ini, fa insyaallah negeri itu akan aman dan tentram. Ditegakkan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi inilah, orang-orang kafir tidak rela dengan hukum itu. Mereka akan nyinyir, mengatakan ini dan itu tentang hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kejam lah, yang tidak berperi kemanusiaan lah, yang tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia lah. Diciptakan aturan-aturan baru oleh mereka. Baik, al-khamis, yang kelima, man abghada syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amala bih kafara. Orang yang benci kepada sesuatu yang dibawa oleh Nabi berupa risalah agama ini, benci dia, walau amala bih, sekalipun dia sendiri mengamalkannya. Secara zahir mengamalkan, tapi di dalam hatinya dia benci kepada syariat itu, benci kepada agama yang dia amalkan itu. Kafir orang ini. Mungkin barangkali dia mengamalkan karena apa? Mungkin membangun image atau apa? Pencitraan saja dia lakukan. Atau mungkin tren. Dia tren. Wah, saiki wong padha jenggoten kabeh rek. Ya, aku tak melok ah. Tapi sebetulnya benci kepada syariat ini. Hati-hati. Kata Syekh Shalih Fauzan bin Al-Fauzan menjelaskan hal ini. Al-khamis min nawaqidil Islam, yang kelima di antara pembatal Islam adalah man abghada syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu benci kepada sesuatu yang dibawa oleh Nabi kita berupa risalah Islamiyah. Fa bughdu ma jaa bihi ar-rasul riddatun, kata beliau. Membenci risalah Islam, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka murtad. Walau amala bih, sekalipun dia mengamalkannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Muhammad, yakni pada ayat yang ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Karena yang demikian itu, mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Al-Qur'an. Berupa apa? As-Sunnah. Maka apa konsekuensinya? Fa ahbata a'malahum, maka hanguslah seluruh amalnya, batallah seluruh amalnya. Maksudnya apa? Pahala amal solehnya hangus, batal. Karena tidaklah amalan yang dapat membatalkan, menghanguskan seluruh pahala amal, kecuali kesyirikan, kecuali kemurtadan, kecuali kekafiran. Ini yang bahaya. Jangan sampai terjadi di antara kita sedikit pun membenci syariat Allah, membenci syariat Islam. Kira-kira apa Pak contoh yang dibenci oleh manusia ini Pak? Nah, ibu-ibu jelas Pak membenci syariat apa Pak? Korro. Ya, berarti sampean tahu nari bojone kata nih. Wis dicoba. Ya kan?
kemudian benci. Ya. Gak popo ya, sampean tak duto poligami yo. Tapi syaratnya situ langkai mayatku. Kadang diancam seperti itu. Ikhwatal iman. Ini termasuk statement-statement kebencian kepada syariat. Tidak boleh satupun syariat itu dibenci. Perkara kita ini belum bisa melaksanakan, belum bisa mengamalkan, itu perkara lain. Karena kita diperintah oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan sampai tersimpan kebencian itu ada di dalam hati kita. Ini al-karahatu hiya al-bughdu. Tidak menyukai itu artinya membenci. Hadza riddatun walau amala bi. Hal ini termasuk perbuatan murtad, mengeluarkan pelakunya dari Islam sekalipun dia mengamalkannya. Fa innahu yakfuru, karena hal itu merupakan kekufuran. Bughduhu fil qalbi kufrun walau kana ya'malu bihi fil zahir. Membenci di dalam hati itu adalah kekufuran sekalipun dia mengamalkan secara zahir. Tampak ucapannya tidak membenci, apa yang dilakukannya juga tidak membenci, tapi dalam hatinya dia benci kepada syariat Allah ini. Benci sholat, walaupun tiap hari dia apa? Sholat. Aku nek gak sholat rek, gak enak mbek koncoku, gak enak mbek mertua, gak enak sama pimpinan. Tapi dalam hatinya dia membenci sholat. Sholat kalau rek gak mari-mari, kapan mari ini? Mari asar, azan manek maghrib. Mari maghrib, azan manek isya. Sing azan kok gak pegel yo. Ada kebencian di dalam hatinya. Padahal kita ini sudah diringankan oleh Allah. Salat yang asalnya berapa? 50 waktu jadi berapa? Jadi 5 Pak. Kurang apa kita ini dikasih diskon berapa persen itu? 90% Pak. 90%. Sementara pahalanya tetap 50. Karena tidaklah kita sholat, melainkan setiap sholat dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Pahalanya tetap 50. Tapi pelaksanaannya cuma 5. Ini karena kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kadang masih benci kepada sholat. Sampai pernah dengar kon niku lapo sholat. Bujui wong Arab kon. Kon maca bahasa Arab itu kon gak ro artine. Gak ro artine kan? Iya. Kena dia subhat. Akhirnya wis mulai gak sholat. Hati-hati. Diawali dengan subhat-subhat yang ditebarkan ini. Akhirnya sedikit demi sedikit dia akan benci kepada syariat Allah. Kalau sudah benci kepada syariat sholat, itu sudah apa? Sudah terakhir itu sudah. Yang banyak itu benci kepada hukum-hukum syariat Allah. Dalam perkara-perkara muamalah, dalam perkara-perkara yakni penegakan syariat, yakni perkara jinayat, atau perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum perkawinan dan sebagainya, kadang dibenci. Ini termasuk di antara perbuatan yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian ini karena mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka akan hangus atau sia-sialah amal perbuatan mereka. Kemudian as-sadis, yang keenam, pembatal yang keenam, yaitu man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli au thawabillahi au iqabi kafara. Yaitu orang yang mencela sesuatu di antara agama yang dibawa oleh Rasul dan mencela pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikutinya, atau dia mencela tentang hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang yang menyelisih syariat Rasulullah. Inilah jenis
kemurtatan karena sebab apa? Istihza, yaitu mencela agama. Kalau tadi Pak, benci, itu amalan apa tadi? Amalan hati. Amalan hati, walaupun tidak tampak. Kalau ini Pak, mencela. Mencela berarti apa Pak? Dengan apa? Dengan lisan. Tampak atau tidak? Tampak. Mencela agama. Sekalipun bisa jadi dia melakukannya, tapi dia cela. As-sadis min anwa'ir ridda al-istihza' bima anzalallah, yakni termasuk di antara murtad, kemurtatan, yaitu mencela apa yang diturunkan oleh Allah, au bi syai'in mimma jaa'a bihir rasul, atau sesuatu yang dibawa oleh rasul berupa risalah, walau kana min sunanil wal mustahbab, yakni walaupun itu merupakan amalan-amalan sunnah atau yang dicintainya, atau yang dicintai oleh Allah dan Rasul, sekalipun bukan wajib Pak, tapi dia benci kepada sunnah. Kasiwak, seperti siwak, jangan sampai dia mencela siwak. Ya, di sini mencela orang yang bersiwak, wa qassus syarib, dan mencela orang yang mencukur kumis, wa akhadha sya'ral ibti, atau dia mencela orang yang mencabut bulu ketiak. Ini termasuk di antara sunnah-sunnah yang dicintai. Wa taqlimil azfar, atau benci kepada orang yang menerapkan memotong kuku secara rutin, tidak memanjangkannya. Idza istahza'a bi sara kafiran, jika dia mencela hal itu maka dia menjadi kafir. Siwak dibenci Pak, atau diucapkan ya, dicela. Lah iya zaman saiki wis ana sikat ambek odol sik gawe siwak. Pancen wong apa? Wong jadul, ya, jadulku kuno. Padahal ini sunnah. Ya. Demikian pula mencukur kumis dan yang lainnya. Apalagi kalau itu wajib Pak, dicela. Memakai jilbab misalnya, wajib atau tidak? Dicela. Adapun memakai niqab, burqa, cadar, khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Seandainya itu hukumnya sunnah, kemudian ditutup niqabnya, cadarnya dipakai, cuman kelihatan matanya doang, kemudian dicela, lon opo, awas, minggiro, ninjali liwat, mencela agama itu enggak? Mencela agama. Dan ini termasuk sesuatu yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Murtad. Sekalipun dia guyonan, sekalipun dia bermain-main, sekalipun dia bersenda gurau, tidak boleh melakukan hal itu walaupun dengan tujuan itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan jika engkau tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu, sesungguhnya aku tidak sungguh-sungguh, wa nal'ab, hanya bermain-main. Qul, katakan Muhammad, abillah wa ayatihi wa rasulihi, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasul utusannya, kuntum tastahzi'un, engkau berolok-olok. La ta'tadhiru, tidak perlu kau minta maaf. La ta'tadhiru, tidak perlu engkau minta uzur, engkau minta maaf.
Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum, karena kau telah kafir sesudah beriman. Kafir sesudah beriman. Inilah yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu, Pak, suka mencela agama, Pak. Sekalipun mereka itu sholat berjamaah bersama Nabi, bahkan berjihad pun bareng-bareng Nabi. Dan ayat ini disebutkan tentang asbab nuzulnya, yaitu ketika Nabi dan para sahabat melaksanakan perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang terakhir di masa Rasulullah masih hidup, karena setelah itu tidak ada perang lagi. Perang Tabuk ini perang menghadapi Romawi, dan perang yang sangat memprihatinkan kondisi kaum muslimin ketika itu. Kenapa? Perbekalan dan alusista persenjataan sangat minim, sehingga satu kuda itu harus dinaiki 5 orang, Pak. Duduk langsung limong, ditumpahin enggak, maksudnya gantian, maksudnya. Jangan salah paham gitu. Jadi gantian berdua, nanti jarak berapa lagi naik lagi berdua yang lainnya. Duduk wong limo numpak kabeh gitu. Mosok ono jaran ditumpahi wong limo. Ya. Ini sangat prihatin. Termasuk antum melihat nanti kisah tobatnya Ka'ab bin Malik di hadis yang panjang sekali, ditantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, diterangkan di situ banyak oleh para ulama. Itu terjadi perang Tabuk itu. Ka'ab bin Malik itu sebetulnya dia sudah masih dalam kondisi kuat, masih muda, kuda punya, senjata lengkap, bekalnya cukup, tapi kabudal-budal. Karepe apa? Ngepur. Apa ngepur itu? Jangan berangkat dewi, berangkat losik. Ya. Ini perang Tabuk, padahal yang lain itu banyak yang menangis, Pak. Contoh Al-Irbad bin Sariyah itu menangis karena apa? Karena dia tidak termasuk daftar orang yang berangkat, karena nggak ada kendaraan. Nangis dia. Diterangkan dalam surah At-Taubah tentang itu. Al-Irbad bin Sariyah menangis karena nggak ikut perang Tabuk. Kenapa? Jumlahnya itu banyak sekali. Dan kondisi saat itu dalam kondisi prihatin, di saat musim panas. Tapi akhirnya kan nggak jadi perang itu kan. Kaum muslimin balik. Allah hantam orang-orang kafir itu, hati-hati mereka menjadi ciut nyalinya, sehingga dia balik, nggak jadi perang. Kaum muslimin juga nggak jadi. Nah, di tengah perjalanan ini orang-orang munafik, Pak, bikin onar. Dia gembosi semangat kaum muslimin dan mengatakan kepada teman-temannya apa? 3 ucapan mereka. Tidaklah kita melihat para qori kita ini, melainkan mereka adalah orang yang banyak makannya. Yang kedua, kalau ngomong dia dusta. Kalau dia ada musuh, menghadapi musuh, dia penakut. Kalau bahasa kita, deloken wong sing ahli Quran, maca Quran itu. Iku nek muangan wakeh. Ya. Nek ngomong gedak, brus. Nek ana musuh, ngembut, sembunyi, takut. Ucapan ini sampai kepada Nabi SAW. Akhirnya orang yang mengucapkan ini datang kepada Nabi. Ketika itu Nabi sedang di atas kudanya. Orang ini memegangi pedang Rasulullah supaya tidak berangkat. Tapi Rasul tidak melengos, tidak melihat orang ini. Dan dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Wahai Rasul, aku hanya bermain-main. Aku hanya bersenda gurau, wahai Rasul, tidak sungguh-sungguh. Maka Allah perintahkan Nabi mengatakan, "Abillah," apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasul, dengan rasulnya. Tidak disebutkan dengan mukmin, tidak. Itu artinya apa? Mencela, mengejek orang mukmin bisa jadi mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sama seperti Syiah. Orang Syiah ini mengejek para sahabat, mencela para sahabat, mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar bin Khattab. Hakikatnya siapa yang dicela? Siapa yang dicela? Cuman gak wani terang-terangan mencela langsung Rasulullah. Tapi yang dicela adalah apa? Murid-muridnya. Itu tandanya apa? Mereka mencela Nabi seakan-akan Nabi gak berhasil mendidik muridnya. Padahal adalah sahabat terbaik. Ini harus paham bahwa orang yang mencela orang mukmin itu sama dengan mencela Allah dan Rasulnya. Terutama ketika orang mukmin ini menegakkan hukum Allah, syariat Allah, sunnah Rasulullah. Hati-hati, jangan mencela. Meskipun guyon. Cak, biyen iku ganteng wong iku, Pak. Iku mantan Cak Dane ganteng iku. Sak jeke mari ngaji deloken rungsep. Jenggote gak karu-karuan, gak diramut. Gak guyon Cak. Guyon. Kira-kira diterima enggak ucapan seperti itu? Maaf, saya enggak sungguh-sungguh cuman bergurau. Diterima enggak ucapan seperti itu? Uzurnya dia ucapkan ini sendaguro, tidak sungguh-sungguh, tidak akan diterima. La ta'tadiru, sebagaimana ayat ini. Pada ayat 66 Allah katakan la ta'tadiru, ya usah kau minta maaf katanya. Berarti itu tidak diterima. Uzurnya tidak diterima, bahwa ucapan itu adalah ucapan hanya sekedar sendaguro, enggak diterima. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum, kau telah kafir sesudah beriman. Dan itulah ciri orang munafik. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian ini karena mereka itu dulu beriman, kemudian dia kafir. Apa sebab kekafirannya? Mencela Allah, mencela Rasul, mencela Al-Quran, mencela As-Sunnah. Hati-hati. Ya iya, celono iku lho cek dukure. Wong gak ono udan, gak ono banjir. Gak guyon. Maka ucapanmu itu tidak akan diterima. Kenapa? Karena lisan itu kalau sudah diucapkan dia tidak akan bisa balik kembali. Kekuatan iman. Inilah salah satu di antara bentuk kemurtadan yang mengeluarkan pelakunya dari agama Allah. Fa insyaallah nanti yang akan datang kita akan lanjutkan, yaitu as-sabi, pembatal keislaman, pembatal syahadatain. Yang ketujuh as-sihru, sihir. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.